Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tajam saya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala sahabatihi al-ghurril mayamin wa ala sairi atba'ihi ila yaumiddin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimanillah wa iyyakunna, usi nafsi wa iyyakunna bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbuna Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan, memiliki serta mengatur alam semesta ini. Salat beriring salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, kemudian juga untuk orang-orang yang istiqomah di atas Islam ila yaumil qiyamah, sampai kiamat tiba. Biidznillah, di pagi menjelang siang ini kita bermajlis dengan taufik kemudahan dari Allah melanjutkan kajian kita, dan judul kita di pagi ini adalah hukum menggugurkan janin yang cacat. Akhwat fillah rahimanillah wa iyyakunna, pengguguran janin atau yang disebut dengan aborsi yang makin hari makin banyak terjadi, ya, semakin marak. Ini banyak dilakukan oleh, ya, muda-mudi, dan perlu kita ketahui bahwasanya hal semacam ini hukum asalnya adalah haram, dikarenakan ada larangan yang sangat keras dalam agama kita, agama Islam. Dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, annam ra'atain min Hudzail, ada dua orang wanita perempuan dari Bani Hudzail, ramat ihdahumal ukhra, salah satu dari keduanya melempar saudarinya, ya, salah satu melempar yang lain. Apa yang terjadi? Fatarahat janinaha, maka perempuan yang dilempari ini sampai gugur janinnya, dia melepaskan janinnya.
Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha bi gharratin 'abdin aw amah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menetapkan hukuman bagi yang melempar temannya sehingga mengakibatkan janinnya gugur dengan membebaskan satu budak laki-laki atau satu budak perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Perlu kita ketahui dalam Islam di antara bentuk hukuman itu adalah membebaskan budak. Dan ini menunjukkan hukuman yang sangat serius. Oleh sebab itu tidak boleh seorang wanita menggugurkan janinnya. Begitu pula dilarang bagi para lelaki atau suami memerintahkan istrinya untuk menggugurkan janinnya. Ini hukum asalnya, Hukum asalnya itu haram. Kemudian pada halaman 130 diriwayatkan dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an bahwasanya beliau pernah meminta pandangan dan pendapat dari sahabat-sahabat yang lain. Apa yang diminta pendapat tentang apa? Mengenai wanita yang menggugurkan kandungannya. Kalau tadi dia dilempar oleh temannya mengakibatkan janinnya gugur, sedangkan pada kasus yang kedua Umar bin Khattab bertanya tentang hukum perihal wanita yang dengan sengaja menggugurkan janinnya. Maka Al-Mughirah radhiyallahu anhu mengatakan, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ghurrah 'abdan aw amah. Nabi alaihi salatu wasallam telah menetapkan hukumannya. Apa hukuman yang diterapkan? Dia membebaskan budak. Budak ini adalah abdan, budak laki-laki, atau amatan, atau budak perempuan. Jadi kalau ada orang mengakibatkan orang lain keguguran, hukumnya dia membebaskan budak laki-laki atau perempuan. Begitu pula kalau yang punya kandungan ini dia yang menggugurkan, maka dia pulalah yang diberikan hukuman untuk membebaskan budak laki-laki atau perempuan. Jadi pada kasus yang pertama dan yang kedua ini hukumnya sama. Walaupun janin itu adalah janin milik dia, berada dalam perutnya, tetap berlaku hukuman yang sama. Jadi tidak boleh dia mengatakan ini kan janin saya, tidak ada urusannya dengan orang lain, tidak ada yang dirugikan dan seterusnya. Tidak bisa seperti itu, karena Islam adalah agama yang sempurna, memperhatikan seluruh aspek penting dalam kehidupan kita. Kemudian berikutnya, apabila janin yang ada di dalam perut ini diduga atau diprediksi dengan kuat berdasarkan analisa orang yang ahli dalam bidang ini, janin ini dinyatakan sebagai janin yang cacat. Kalau tadi tidak disebutkan apakah cacat atau tidak, dilempari oleh temannya sehingga mengalami keguguran, yang melempar ini dia wajib membebaskan budak laki-laki atau perempuan.
Ya, bukan dan tapi atau salah satu. Ya, begitu pula tidak diketahui apakah janin itu normal atau cacat. Apabila dengan sengaja digugurkan oleh yang punya janin, oleh wanita yang hamil, maka dia juga membebaskan budak, boleh laki-laki atau boleh budak perempuan. Nah, yang ketiga, bagaimana apabila janin itu dipastikan atau diduga kuat, ya, janin itu merupakan janin yang cacat. Maka hukum menggugurkan janin yang cacat ini terdapat rinciannya. Yang pertama, ya, apabila janin yang ada dalam kandungan itu belum ditiupkan padanya roh. Pada hari keberapa ditiupkan roh berdasarkan hadis 40 hari, ya. 40 hari kali 3 maka genap 120 hari. Nah, apabila janin yang cacat ini belum sampai 120 hari, belum ditiupkan padanya roh, maka janin ini boleh digugurkan. Syaratnya yang harus digarisbawahi, bukan boleh ini artinya opsional, bukan boleh ini artinya hukum asalnya mubah, tidak. Tadi kan ya kondisinya adalah janin yang cacat. Baik. Kemudian syaratnya apa? Apabila cacatnya dapat dipastikan, tidak pasti. Nah, di sini perlu diberikan keterangan, ya, kapan kita boleh berpegang pada satu kesimpulan bahwasanya cacatnya itu pasti, diprediksi kuat setelah berkonsultasi kepada beberapa dokter. Tidak cukup kalau satu, ya, karena manusia begitu pula alat canggih juga ada melesetnya. Maka untuk menguatkan analisa dan prediksinya, di sini perlu, ya, meminta pernyataan ke beberapa orang dokter. Ingat ya, beberapa. Ya, mungkin saran kita minimal 3. Ya, minimal 3. Kenapa demikian? Kalau satu dikhawatirkan ada sifat atau kecenderungan bermudah-mudah. Oh, ini Bu, ya kemungkinannya ini cacat. Terus gimana, Dok? Pengalaman saya, kata dokternya, karena mungkin dari sisi kedokteran ilmunya cukup, tapi dari sisi agama kurang. Dia mengatakan berat perjuangan ibu untuk membesarkan, merawat anak yang cacat. Saya pernah punya pasien, kata dia, misalkan setelah lahir, ya dia malu sama teman tetangganya, dia merasa berat, ya, terganggu perasaannya, begini begitu cerita. Nah, berdasarkan testimoni ini, ya, sangat memungkinkan dia menyarankan untuk digugurkan. Ini kalau cuma satu, maka disarankan untuk meminta pandangan kepada lebih dari seorang dokter, kalau bisa 3. Oke, kita catat, menurut dokter Fulan, ya, janin ini dinyatakan cacat, disarankan untuk menggugurkan, mumpung belum ditiupkan roh. Tapi kita ke dokter yang kedua. Dokter yang kedua mengatakan, oh begini Bu, janin dengan umur, ya, 90 hari atau 100 hari, intinya belum 120, dinyatakan cacat, masih ada kemungkinan, ya, setelah beberapa bulan ternyata normal. Awalnya cacat, setelah itu Allah merubah kondisinya jadi normal. Bagaimana sarannya? Jadi ibu menjaga pola sehat, pikirannya harus bagus, ya.
kemudian istirahatnya, walaupun hamil juga tetap ada aktivitas yang berjalan. Nah, ini mungkin saran dari dokter yang kedua. Pada akhirnya apa? Ya, kita memiliki sudut pandang yang berbeda. Oh, ada pembanding. Kata dokter pertama, ada baiknya kalau digugurkan. Kenapa demikian? Alasannya, ya, sebagian wanita merasa berat untuk merawat dan membesarkan anak yang cacat. Jadi, ternyata dokter yang kedua mengatakan sangat mungkin kalau cacat sekarang, nanti beberapa waktu sebelum lahir cacatnya hilang. Yang kedua, dia punya, ya, pengalaman dari pasiennya dengan testimoni yang berbeda. Ya, kata dia, pasien saya setelah melahirkan anaknya walaupun cacat, dia penuh bahagia. Demikian ternyata dari teman-teman perempuannya, beberapa juga belum punya anak. Ya, dia merasa syukur Allah kasih walaupun ada cacatnya. Ini kan kalau testimoni beda-beda. Jadi kita jadinya antara kiri dan kanan, antara condong untuk menggugurkan atau tidak, alias mempertahankan. Kita datang kepada dokter yang ketiga. Ternyata dokter yang ketiga ini misalkan bagus ilmunya, luas pengalamannya, dia juga faham agama, dia lebih tegas, dia mengatakan, ya, diusahakan saja, dipertahankan ikhtiar untuk dilahirkan ke dunia dan penuh ikhlas, penuh ridha, ya, dan diiringi dengan kesabaran. Ayo, ya, dirawat, dibesarkan. Ini adalah ujian. Setiap, ya, kesusahannya akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran yang bisa saya berikan betapa, ya, beda-beda dokter boleh jadi saran dan arahannya itu berbeda. Oleh sebab itu, ya, pada poin yang pertama ini perlu kita berikan keterangan, kita berkonsultasi kepada lebih dari satu dokter. Kalau bisa tiga. Lebih, ya, lebih bagus insyaallah. Baik. Nah, jadi kapan bisa digugurkan? Satu, dipastikan cacat. Yang kedua, ya, di sini ada maslahat syar'i yang lebih besar. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi satu, boleh. Bolehnya kapan? Kalau cacatnya pasti. Bolehnya kapan? Kalau ada alasan yang syar'i. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, apabila janin ini telah ditiupkan padanya roh, berarti usia 120 hari ke atas, maka tidak boleh digugurkan. Ya, jadi kalau belum ditiupkan roh, berarti hitungannya ini belum manusia, belum disebut sebagai jiwa, belum disebut sebagai raga yang punya roh. Tapi kalau sudah ditiupkan padanya roh, ini sudah disebut sebagai jiwa. Ya, sudah disebut sebagai jiwa. Maka di sini hukumnya tidak boleh. Tidak boleh, ya, digugurkan kecuali apabila mempertahankan janin tersebut resikonya sangat fatal bagi ibu yang mengandung. Ya, contoh risikonya misalkan, ya, boleh jadi atau diprediksi kuat ibu yang hamil ini akan wafat. Kalau dipertahankan kemudian berusaha dilahirkan, ibunya yang wafat, anaknya lahir, buka mata, hidup, ibunya wafat. Nah, gimana? Ya tentu kita menjaga maslahat si ibu. Ya, nah, inilah agama kita, ya, luar biasa. Dan ini sangat logik.
Kenapa demikian? Karena kalau ibu ini dia banyak kaitannya. Ya, dia punya keterkaitan kuat dengan suaminya. Kalau dia wafat, dia meninggalkan suaminya, nanti siapa yang rawat? Begitu pula mungkin dia sudah punya anak, ada 2 anak, ya, siapa yang akan merawat? Kan begitu. Sedangkan janin yang cacat ini, dia belum punya keterkaitan amanah dengan siapapun. Nah, mana yang lebih besar, ya, dorongannya untuk diselamatkan tentu adalah ibunya. Nah, jangan sampai sebagai suami kebalik. Jadi saya kepingin banget punya anak, ya, gini aja bun, ibu relakan aja ya syahid demi anak kita lahir. Ini kan tidak begitu, ya. Yang benar gimana? Karena beberapa dokter telah menyimpulkan, diprediksi kuat, kalau tetap dipaksakan untuk lahir janin yang cacat ini, ibunya akan wafat. Ya, yang sabar ya Bu. Ya, ya, ini anak kita ini kita ikhlaskan. Ini bahasa Indonesianya. Ikhlaskan, ya. Artinya apa? Direlakan. Ya, kita ridho saja, ya, bahwasanya ini digugurkan. Kemudian, ya, ibu ini dengan perasaan berat dia menganggukkan kepalanya. Ya sudah, bismillah, ya, dokter tolong, ya, lakukan yang terbaik. Ini kan darurat, ya, darurat. Nah, kalau seperti ini keadaannya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah di zaman kita ini sebenarnya adalah praktik-praktik menggugurkan janin tanpa ada alasan yang syar'i, tanpa kondisi yang darurat. Di mana itu sering terjadi ketika janin ini muncul dengan kehamilan di luar nikah. Ya qaddarullah, na'udzubillahi min dzalik, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Dia berpacaran misalkan, ya, katanya pacarannya enggak sehat. Ini mendengar istilah ini kami bertanya, memangnya pacaran yang sehat itu ada? Ini istilahnya orang umum, ya. Oh, pacaran yang sehat itu Ustaz, dia ya cuma pacaran saja tapi tidak berzina. Oh, maksudnya enggak zina besar, ya. Pacaran itu udah zina. Zina saling curhat, saling pandang, ya, tanpa batas, pegang-pegangan, saling boncengan. Itu zina semuanya. Tapi maksudnya mungkin, ya, adalah tidak melakukan zina besar, masih saling menghormati. Kita pacaran ya, tapi kita tidak zina besar. Sampai kita ditakdirkan menikah. Oh, ini toh yang dimaksud dengan pacaran yang sehat. Kita bertanya kepada para ummahat, ini hukumnya gimana? Haram apa setengah haram? Haram, ya. Tapi ya sering kita mendengarkan teman-teman kita, terutama di kuliah-kuliah kampus-kampus umum, dia bangga, iya saya itu dulu pacaran tapi pacaran yang sehat. Hebat kan? 3 tahun pacaran tapi tidak berzina. Hebatnya di mana? Iya, oke. Ya, hebat artinya tidak sampai mengikuti maunya syaitan, karena setiap dia duduk berdua syaitan yang ketiga. Tapi enggak hebatnya juga ada, ya. Jadi ini tetap hukumnya haram. Nah, apabila ada janin yang muncul, ada kehamilan yang terjadi akibat pacaran, ya, dunia muda-mudi, sering, ya, ujungnya adalah pengguguran. Ada yang digugurkan, ya, awal-awal kehamilan. Ada juga sudah ditiupkan roh. Karena apa? Lama baru bisa diputuskan. Gimana nih Mas, aku hamil. Gimana ya, aku juga pusing. Enggak dinikahi gak Mas? Belum siap. Udah repot nih, gimana solusinya? Terus apa yang terjadi? Berlalu berbulan-bulan sampai
di atas 120 hari mulailah si perempuan ini mendapatkan tekanan dari keluarganya. Ini siapa ayahnya ini? Yaitu mak pacarku itu. Minta pertanggungjawaban, belum siap. Terus nanti lahir gimana? Nah, itu dia. Apa kata tetangga? Apa kata keluarga besar? Macam-macam. Datangi lagi gimana mas? Sudah siap belum? Belum juga. Udah muter-muter cari pekerjaan belum dapat. Apa hubungannya pekerjaan dan kelahiran anak? Secara hitungan ikhtiar iya, tapi dia juga lahir sebagai membawa rezekinya. Ini kan terlanjur. Ya, kalian yang berpacaran itu jelas salah. Tapi jangan sampai kesalahan itu ditimpakan kepada calon anaknya. Kan dia tidak berdosa. Akhirnya karena alasan rasa malu dari kemaksiatan yang terlanjur, gini aja mbak, udahlah kita relakan saja kehamilan yang terjadi disebabkan oleh masa-masa terindah kita, terpaksa kita lepaskan. Biasanya laki-laki gampang ngomong seperti itu, tapi si perempuan nangis, aku sudah terlanjur sayang sama janin ini, tapi kan kita belum nikah. Ya sudah, kuatkan hatimu, gugurkan saja. Yang seperti ini kira-kira terjadi apa tidak? Jadi kita nggak ngarang ya, memang cerita seperti itu sering kita dapatkan. Dari mana sudah dapatkan? Karena dulu lama kita bergerak ya di bidang apa? Penelitian kasus-kasus perdata, terutama al-ahwal asy-syahsiyah. Kita mencari responden-responden untuk mengetahui keadaan lapangan. Ya, bagaimana dunia muda-mudi, sudut pandang tentang pernikahan, kemudian apa saja yang terjadi ya berkaitan dengan itu. Ini sering terjadi. Ada lagi yang lahir kabur. Ini perempuan hebat memang dari satu sisi. Apanya yang hebat? Rasa teganya. Dia lahir, anaknya langsung ditinggal. Bisanya Pak Ustadz, kita lahiran perlu baring dulu istirahat 3 hari, dia baru lahiran langsung ditinggal, belum dipotong itu pusarnya ya, dipungutin orang. Infonya belum lama ini di Balikpapan juga ditemukan ya, bayi kecil tapi tanpa orang tua. Ini bukan mukjizat keajaiban, mestinya disari sampai ketemu orang tuanya. Itu dipastikan bukan bayi yang turun dari langit ya. Dicari itu siapa ibunya, diberikan hukuman dan pelajaran ya, sehingga tidak terulang. Ya, kebetulan punya teman kita ini ya bergerak lama sekali di bidang ya panti asuhan. Dia bercerita panjang, Ustaz, ini anak-anak banyak yang nggak punya orang tua dan sampai detik ini tidak diketahui orang tuanya. Kadang-kadang ya dia ditaruh di mana ya kita pungutin, ada lagi cuma dibekali sepucuk surat ya, sampai dia mendekati balik belum ketemu orang tuanya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik kepada orang-orang yang seperti itu. Allahumma amin. Baik. Jadi ya, kesimpulannya tadi, apabila janin itu belum ditiupkan padanya roh, boleh digugurkan kalau ada alasan yang syar'i. Ya, di sini tadi urutannya prediksi dari beberapa dokter dipastikan cacat. Ya, seperti itu. Kemudian ya, maslahat syar'inya lebih besar. Nah, ya, apa yang terjadi? Maka digugurkan. Kalau sudah ditiupkan roh, ini perkaranya lebih serius. Alasannya apa? Tadi kita sebutkan, sudah disebutkan sebagai jiwa. Kalau sudah ditiupkan roh, maka disebut sebagai jiwa, sebagai nafs. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa itu nafs? Sudah berjiwa ya. Ya, kalau tadi masih janin, belum berjiwa, belum punya roh. Kalau sudah punya roh,
ini urusannya lebih serius, perkaranya lebih berat, tidak boleh digugurkan. Menggugurkan ini sama dengan membunuh. Kalau yang pertama itu sama dengan menggagalkan, mencegat, jangan sampai punya roh. Yang kedua ini sudah punya roh tapi dibunuh. Lebih berat mana? Jelas yang kedua. Maka yang kedua ini langsung tidak boleh, kecuali gitu. Yang pertama boleh dengan alasan, gitu kalimatnya berbeda. Yang kedua karena ada rohnya tidak boleh, kecuali untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Baik. Sampai di sini wadih, jelas. Baik. Ini memang adalah hukum yang mungkin saja tidak terkait dengan kita, orang yang setiap saat menuntut ilmu agama, jauh ya dari hal-hal seperti ini insyaallah ya. Tapi ada kemungkinan dan tidak ada yang tahu, ada kondisi yang berbalik, berubah ya, ada satu tantangan, musibah dan ujian, akhirnya dihadapkan ya memilih anaknya tetap dipaksakan untuk lahir tapi sang ibu wafat, atau memilih supaya kehidupan ibunya berlanjut dan merelakan anaknya digugurkan ya. Nah kemudian hukum seperti ini sangat perlu kita ketahui tujuannya apa ya, li raf'il jahli anil ghair, untuk meminimalisir dan mengangkat kejahilan dan kebodohan dari masyarakat. Kan banyak masyarakat menganggap ya menggugurkan itu hal biasa. Itu terserah orang tuanya. Ya, katanya begitu. Toh itu kan bukan pidana. Ini bukan masalah itu. Kita hidup beragama ada hukum yang lebih kita hormati, lebih kita junjung tinggi, lebih kita pegang dibandingkan hukum dunia. Ya, itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya penjelasan ini disebutkan di bawah poin nomor 2 sesuai dengan keputusan Majelis Ulama Saudi Arabia. Ini Lajnatul Ifta, ya komite fatwa. Kalau kita MUI di situ ada Lajnah Ad-Daimah. Jadi komite fatwa resmi. Perbedaannya apa? Kalau di negeri kita majelis ulamanya tidak serta-merta sejalan pendapatnya dengan negara, karena mereka juga sampai saat ini independen, tidak di bawahnya negara langsung. Oleh sebab itu kadang-kadang ada selisih perbedaan antara MUI kita dengan Kementerian Agama. Contohnya mana Ustaz? Misalkan pada urusan menetapkan produk halal ya, sempat kita bingung ini sertifikatnya dari MUI atau Kemenak. Sekarang siapa pegang sertifikat halal? Masih MUI atau Kemenak sekarang? Siapa yang ngurus produk? Taib, konsumen semua kita ya. Taib, dulu identik ya label halal itu dari Majelis Ulama Indonesia. Nah sekarang kan kadang dari sana, kadang yang punya Kemenak. Yang punya Kemenak itu yang logonya baru. Pernah dengar ya ada perubahan logo tuh ya? Yang logo Kemenak tuh yang sempat ya pro kontra itu. Ini kok kayak gini gitu. Karena orang familiar dengan yang lama. Adapun di Arab Saudi, ya ini majelis ulamanya itu resmi. Ada satu kaidah dalam bab fikih, ya bahwasanya hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau sudah mahkamah yang menetapkan, tidak ada lagi ruang untuk berselisih. Kata hakim A,
Ya sudah, A. Sedangkan ya, fatwal mufti la yarfa'ul khilaf. Fatwanya orang alim ini tidak menghilangkan apa? Perselisihan. Oh, Ustadz Fulan bilang A, Ustadz Fulan bilang B, ada lagi Ustadz Fulan yang lain bilang C. Apakah mesti satu yang benar, yang duanya wajib dibuang pendapatnya? Tidak bisa. Kalau perbedaan orang alim itu tidak menafikan perselisihan. Tapi kalau sudah diputuskan oleh qadhi, hakim, udah nggak boleh lagi berselisih. Kenapa? Karena hukum yang ditetapkan oleh qadhi, hakim ini ditetapkan sebagai pilihan yang sah oleh negara. Itu bedanya. Jadi enak ya kalau fatwa itu mengikat oleh pemerintah. Oh, kata kumpulan ulama A, pemerintah ketuk palu A, khamar haram, pemerintah mengharamkan secara aturan. Enak nggak? Cocok nggak? Setuju nggak? Nah, tapi di negara yang majelis ulamanya tersendiri, independen, tidak bagian secara langsung dari pemerintah, boleh jadi berbeda. Majelis ulama mengatakan haram, tapi dalam aturan pemerintahan tidak ada sanksi. Nah, bisa seperti itu. Baik ya, ini sekedar wawasan supaya kita bisa memahami. Nah, kenapa di sini dicantumkan keputusan Majelis Ulama Arab Saudi? Karena majelis ya ulamanya ini ya terkait langsung dengan pemerintah. Keputusan nomor 140 tentang permasalahan menggugurkan kandungan atau aborsi. Ada peraturannya, ada butir-butir poinnya. Ini Masya Allah, kalau negara Islam itu begitu ya. Mudah-mudahan negeri kita yang tercinta ini, yang sudah umurnya berapa? Umur kemerdekaannya berapa kemarin? Nah, Masya Allah, sudah mau 1 abad ya. Mudah-mudahan di tahun ke-100 ini sudah negeri Islam. Ini doa ya. Saya bukan maksudnya aneh-aneh ya, bukan menyusun satu pergerakan, bukan, tapi ini doa. Kalau berdoa insya Allah boleh ya, kita berdoa semoga negeri ini di usianya yang ke-100 nanti menjadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur ya. Jadi anak-anak kita yang kuliah sekarang ya, masih SMA SMP ini lebih nyaman daripada kita ya. Jangan sampai lebih kelam ya, jangan sampai seperti itu. Allahumma amin. Baik. Kemudian di sini rinciannya pada halaman 131. Segala puji hanya bagi Allah. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Dengan ini majelis ulama menetapkan ya, Masya Allah, kalau seperti ini negeri ya nyaman bacanya, dimulai dari hamdalah, salawat ya, kemudian menetapkan yang pertama haram menggugurkan janin pada seluruh usia kehamilan, mau umurnya 30 hari, 60 hari, 90 hari, ataupun di atas 120, sama saja hukum menggugurkannya adalah haram. Baik, misalkan ada turunannya ya, dimanapun kapanpun ditemukan tanda-tanda pengguguran janin, maka pelakunya akan dicari, ditangkap dan dihukum. Kira-kira angka aborsi berkurang apa enggak? Berkurang. Kemudian turunannya lagi, mana saja ditemukan seorang praktisi atau dokter membantu menggugurkan janin, izin praktiknya dicabut misalkan. Setuju? Ya. Jadi ya seperti itu. Jadi di semua umur kehamilan hukum asalnya adalah haram, kecuali ada alasan syar'i
dalam lingkup yang terbatas. Artinya apa? Enggak bermudah-mudah. Kalau betul-betul syar'i alasannya, baru dibolehkan. Baik. Kemudian yang kedua, jika usia kandungan di tahap penciptaan pertama yaitu 40 hari dan dalam penggugurannya terdapat maslahat duniawi dan maslahat ini sejalan dengan syariat Islam atau terkandung pencegahan terhadap bahaya daf'ul madarrah, ya, maka tidak mengapa melakukan aborsi. Ini pelan-pelan ya. Kalau usianya di tahap awal 40, menggugurkannya jelas maslahat duniawinya atau alasannya adalah mencegah mudarat yang jelas, ini dibolehkan. Sementara jika alasannya karena khawatir sulit mengasuh anak-anak, takut tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak sanggup ngasih makan, nggak sanggup dengan biaya sekolahnya, atau dia ragu terhadap masa depannya. Ini dia baca lapangan pekerjaan kok pada berebut sekarang. Kalau tak lahirkan janin ini nanti jadi apa dia? Aduh, kalau cuma jadi begini-begini saya nggak tega sebagai orang tua. Dia ragu dengan masa depannya, atau mencukupkan dengan anak yang sudah ada. Pak, gara-gara COVID, ya, kita nggak boleh kemana-mana. Saya hamil katanya. Ini saya baik dengar dari pasien ya. Itu loh Pak Ustadz, itu anak-anak itu zaman COVID, nggak sengaja katanya. Kok bisa nggak sengaja? Ya nggak niat promil Pak Ustadz, cuma karena di rumah terus jebol katanya. Ya syukurlah ya kan. Jadi ya angka kehamilan di masa karantina COVID itu meningkat. Berarti ada hikmahnya ya. Yang kalau ada yang ditanya apa hikmah dari COVID itu, banyak anak-anak yang kemudian lahir padahal orang tuanya sudah membatasi. Saya punya teman Ustadz juga. Ya itu Ustadz, adik itu kan jauh kan, Ustadz lihat kan jauh daripada kami. Kenapa Ustadz tahu nggak? Ya nggak tahu. Itu lahir pas COVID, gitu kan. Jadi orang tuanya sudah sepakat ya, bapak dan ibunya udahan ya, anaknya udahan, oke udah. Pas COVID nambah dia. Nah, ini berarti hikmah yang sangat besar ya dari adanya musibah COVID. Baik. Nah jadi alasannya tadi saya ulangi ya, apa alasannya? Kalau alasannya susah atau sulit mengasuh, nggak sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya, atau ragu dengan masa depannya, atau mencukupkan dengan anak yang sudah terlanjur ada, maka si ibu tidak boleh aborsi atau menggugurkan. Jelas? Jelas nggak? Ada berapa alasannya? Ini alasan ini masuk akal nggak menjadi sebab orang menggugurkan? Ini sering terjadi ya. Jadi dari zaman dulu begitu. Saya ulangi tadi alasannya apa? Dia nggak mau ribet ngurus anak. Ini di negara mana sekarang perempuan-perempuan nggak mau urus anak? Di negeri maju ya, ada perempuan-perempuan yang nggak mau nikah. Oke, saya nikah, mau saya nikah, tapi saya nggak mau punya anak. Kalau kamu wahai laki-laki setuju nikah kita. Kalau enggak nikah. Direpot kan? Ada yang mau nikah tapi enggak mau punya anak. Ada lagi yang enggak mau nikah cuma maunya kawin. A'udzubillahi min dzalik. Baik. Nah, kalau itu alasannya, sampai-sampai lebih jauh lagi takut dengan masa depannya, atau cukup 2 anak ya, 2 anak lebih baik. Nah, ini harus saya kasih koma, 2 anak koma lebih baik gitu. Baik ya. Nah makanya KB itu kan
Kepanjangannya keluarga besar ya. Jadi banyak anak berarti maksudnya. Oh ibu KB enggak? KB banget. Emang KB itu apa? Keluarga besar, banyak anak. Baik, jadi kalau itu alasannya maka tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menggugurkan janin meski baru berbentuk alaqah. Pertama nutfah, cairan. Alaqah, apa alaqah? Tahapan kedua sudah darah. Atau mudghah, sudah berbentuk daging. Jadi cairan, darah, daging. Sampai diputuskan oleh tim dokter terpercaya bahwa ada resiko kematian. Nah ini, apabila kehamilan ini dilanjutkan, nah sudah diputuskan seperti itu, maka dalam kondisi seperti ini kandungan sang ibu boleh digugurkan. Tentunya ini kaitnya keterangan tambahan setelah mengupayakan berbagai hal untuk menghindari mudarat tersebut. Dia sudah tanya apakah ada obat yang bagus supaya tetap bisa dilahirkan, ya dengan minum obat itu resikonya hilang, atau apapun itu. Tidak ada. Kesimpulannya mau dipaksakan lahir, ini mengakibatkan kematian ibunya misalkan, ini berarti boleh. Baik, kemudian yang keempat, apabila janin ada pada tahapan ketiga dan telah sempurna 4 bulan dari usia kehamilan, artinya apa? Telah ditiupkan padanya roh, maka dilarang menggugurkan kecuali tim dokter spesialis menegaskan bahwa mempertahankan janin tersebut risikonya adalah kehilangan nyawa. Juga setelah menempuh upaya medis demi menyelamatkan keduanya, nyawa anaknya, nyawa ibunya. Baik. Nah, demikianlah syarat-syarat aborsi untuk menghindari bahaya yang lebih besar, ya, dan meraih maslahat yang lebih besar. Jadi masya Allah ini ya full halaman 131 ini diberikan pembatas, itu ada kotak ya. Ini sangat bagus diketahui oleh masyarakat umum. Ternyata agama kita ini agama yang lengkap, sempurna dari sisi keilmuan, teori dan aturan, hukum. Ya, ini adalah hukum yang sangat indah kesimpulannya. Ya, bukan kita saja yang perlu mengetahui, tapi kita ya sebarkan yang seperti ini. Ini bisa dijepret, dibikin status sebagai hujah. Yang penting ini sudah saya share, saya bikin status WhatsApp. Saya punya banyak teman-teman yang awam, biasa ngintip status WhatsApp saya dan semoga dia tahu. Begitu ya. Ini kan jarang dijadikan sebagai atensi. Perlu sekali orang-orang di luar kita juga tahu rincian seperti ini. Baik. Nah, kemudian berikutnya kami uraikan satu tanya jawab ya dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Pertanyaannya, bolehkah melakukan aborsi setelah diketahui dengan jelas melalui hasil analisis ya bahwa janin tersebut mengalami cacat fisik? Jawabannya, ada banyak sebab cacatnya janin dan kebanyakan sebab itu sulit untuk dihindari atau dikurangi dampaknya. Kalau sudah ada sebabnya, ini susah sudah ya. Kalau terlanjur sebabnya ini dilakukan, susah sudah mengurangi dampak negatifnya. Maka Islam dan juga kedokteran menganjurkan agar kita menghindari sebab-sebab penyakit secara umum, secara khusus ya yang menyebabkan cacatnya janin. Ya, kemudian menganjurkan untuk menghindari sebab-sebab penyakit tadi. Ya, dan melakukan tindakan
pencegahan. Ya. Nah, ini kembali kepada apa yang telah kita sampaikan di awal, diperhatikan 6 pilar Tibbun Nabawi, ya. Hati, pikirannya, makan minumnya, kemudian pembuangannya, perhatikan aktivitasnya, istirahatnya, kebersihannya. Ini diperhatikan semuanya. Ya, kemudian kita diarahkan agar senantiasa menjaga kesehatan serta melindungi dan mencegahnya dari berbagai penyakit yang penyebabnya secara tidak langsung adalah jauh dari ajaran Islam. Ya, kemudian terjerumus dalam perbuatan maksiat. Mana contohnya zina? Ada enggak orang zina, perempuan berzina lebih dengan satu laki-laki? Nah, kalau itu terjadi, bahaya enggak? Ada bahayanya, betul ya? Baik. Kemudian khamar. Orang hamil minum khamar, ada dampaknya enggak? Jangankan khamar Pak Ustaz, makan durian aja mulasnya berbeda. Baik. Kemudian merokok. Pernah lihat perempuan merokok? Laki-laki di mana-mana ada. Ya? Di mana-mana ada. 10 tahun di Jawa Timur, kalau naik bis dari Jember ke Mojokerto itu 5 jam, susah menghindari orang nggak ngerokok. Ya, kadang-kadang terpaksa menegur, ditegur sampai agak melotot dikit kita baru dimatiin. Kalau kita lembut banget, nggak mau dia. Pak, dimatiin ya Pak. Enggak. Pernah di Balikpapan kita cuci kendaraan, merokok di samping, ngepul. Pak, mohon izin Pak, asapnya boleh matikan. Teriak dia. Mau saya merokok. Nah, itu beda-beda ya. Ini merokok. Dan ingat, rokok ini jelas mudaratnya. Dan ini salah satu bentuk al-mujaharah, ya, bil maksiyah, maksiat terang-terangan. Itu. Ini dikhawatirkan dosanya besar, tidak diampuni. Maka kalau ada orang dekat kita merokok, gimana caranya kita dakwahkan supaya suatu waktu dia berhenti merokok. Nah, perempuan merokok misalkan, ini ada, ya, banyak. Jangan sampai terjadi seperti itu pada kita dan orang-orang dekat kita. Atau konsumsi narkoba. Ya, konsumsi narkoba. Demikian juga ya ilmu kedokteran yang memperingatkan kaum wanita, terutama ibu hamil, dari bahaya yang mengancam akibat meminum sebagian obat tanpa resep. Jadi hati-hati. Ya, namanya obat kimia sintesis ini, ya kalau bisa dihindari nggak usah diminum. Kalau pilihannya minum langsung sembuh rasanya, atau perlu istirahat seharian baru lega, pilih tidur seharian daripada minum obat. Nanti lama-lama insya Allah fisik kita menyesuaikan, sekitar sakit kepala, badan pegel ini kita istirahatkan hilang. Tapi kalau mindset kita pingin sekarang juga dalam hitungan 1, 2, 3 sakitnya hilang, atau 5 menit, ya dia minum obat kemudian tutup badan pakai selimut, keluar keringat, enteng, tiap pusing begitu, berarti tiap pekan minum obat. Nah, jangan sampai. Ya, kami punya teman dulu di kampung waktu kami masih SMP, waktu itu di pondok. Ya, dia masya Allah orangnya bagus. Ya, dia juga sama orang muamalahnya selalu tentram, dan orang ini merelakan diri untuk menjadi khadimul ma'had. Dia melayani pondok ma'had. Jadi tiap hari kerjaannya apa, walaupun gak disuruh, gak digaji, dia cat gerbang yang sudah usang, dia cat tembok-tembok pondok begitu. Tiap orang yang lewat dia sapa. Qadarullah, suatu waktu orang ini sakit. Kita tidak banyak tahu, karena biasanya orang seperti itu kalau sakit tidak cerita dia.
Terus dapat info sakit, sempat kita jenguk. Kita jenguk karena dekat sama santri, kita jenguk. Habis itu kelihatan sakit, capek, seperti sakit kepala, pegel, udah kita tinggal. Qadarullah 3 hari kemudian dapat berita meninggal. Kaget gitu. Kok meninggal? Ternyata setelah diperiksa, orang ini dia minum obat yang seharusnya dia minum 1 pagi, 1 siang, 1 malam, 1 sore, langsung dia minum sekali untuk 3 hari. Namanya orang nggak sekolah ya, orang awam ya. Dikiranya bisa dijamak seperti itu. Nah ini maksudnya tanpa resep. Ini fakta. Dia minum overdosis nggak? Nah kan. Nah bedanya dengan obat-obatan alami, ya tidak harus dengan dosis yang detail. Nah pertanyaan, kalau ummahat sakit kepala, minum obat sakit kepala 1 sekali minum, bisa jadi sehari 3 kali. Nah kalau nggak sakit kepala, boleh nggak minum obat sakit kepala? Nggak ada kerjaan ya hari ini. Coba-coba minum obat sakit kepala dulu, saya sering minum ini. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau sakit boleh minum nggak? Boleh. Tapi minum 3 kali lipat dari aturannya boleh nggak? Nggak boleh. Kalau misalkan kita minum madu, kalau kita minum madu, ya dalam kondisi sakit kita minum 1 sendok pagi, 1 sendok siang, 1 sendok malam, boleh nggak? Boleh. Kalau ibu-ibu nggak sakit, minum dengan aturan yang sama, boleh nggak? Boleh nggak minum madu 1 sendok, 1 sendok, 1 sendok, nggak sakit? Boleh nggak? Boleh. Nah pas sakit, minumnya 2 kali lipat dari dosisnya, boleh nggak? 2 sendok? Masih boleh. Ini logika yang sangat jelas. Tidak sama obat yang alami dengan yang sintesis. Jelas ya? Jadi kalau ada yang bilang madu itu jelas, memang dalilnya jelas, saya pun setuju. Tapi sampai detik ini belum ada aturan pasti dosisnya. Berarti ya kita tunggu dulu dosisnya. Siapa yang nyusun dosisnya? Kita tunggu nggak minum-minum. Maka ada teman kami seorang dokter spesialis, orang hebat, masya Allah. Sejelek-jeleknya madu kata dia, masih lebih baik dari obat yang lain. Walaupun dicampur, misalkan campurannya masih alami, masih juga bagus. Jangan sampai ya kita pergampang-gampangan dengan obat yang punya ya dampak negatif, efek samping, tapi kemudian kita menafikan yang lebih aman. Baik. Ini hati-hati kata dokter untuk konsumsi obat tanpa resep. Atau misalkan terkena dengan sinar X. Sinar X ini apa? Romahat. Intinya sinar X ini ada radiasinya. Kalau jumlah atau angka radiasinya itu aman, insya Allah secara teori ini masih aman, toleransi. Tapi kalau radiasinya di atas atau berlebih, nah ini salah satu dampaknya bisa mengganggu janin, sampai bisa menjadi salah satu penyebab mudahnya keguguran. Jadi jangan sampai dosis radiasinya itu, angkanya itu berlebihan. Itu hati-hati ya. Atau kemudian sinar gamma, ini sama juga ya. Ini bisa ya menyebabkan apabila berlebihan, menyebabkan keguguran atau cacat lahir. Gugur itu artinya ya belum lahir sudah mati. Kalau cacat lahir, dia lahir hidup tapi cacat. Terutama pada masa kehamilan awal. Kemudian jika ya memang sudah dapat dipastikan adanya cacat pada janin yang telah diketahui secara rinci, kemudian meyakinkan dan tidak diragukan lagi
ya melalui pemeriksaan tim dokter ahli yang terpercaya, lalu cacat tersebut tidak bisa diobati melalui penanganan dokter spesialis, maka pendapat yang tersoheh, pendapat yang kuat menurut saya, kata penulis, adalah boleh menggugurkannya. Ini dilakukan dengan pertimbangan berbagai kesulitan yang kelak dialami seumur hidup si ibu jika risiko yang diperkirakan itu terjadi. Baik. Yang berapa? 12. Baik. Sedikit lagi. Nah, kemudian halaman 133 sebagai perbandingan di sini dikemukakan satu fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala. Beliau menekankan pelarangan aborsi. Yang tadi itu jelas semuanya sama, baik pemaparan, kemudian rincian fatwa, kemudian tanya jawab tadi itu sama semua. Di sini ada pengimbang sedikit sebagai perbandingan ya. Nah, adapun Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, salah seorang ulama besar rahimahullahu taala, beliau menekankan ya condong pada melarang aborsi. Ya, kalau bisa jangan aborsi. Ada kendala-kendala kalau bisa jangan. Ya, ibaratnya begitulah. Kenapa? Karena ada kemungkinan analisis dokter spesialis keliru. Namanya manusia bisa keliru. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Ya, bagaimanapun kelahiran anak yang cacat termasuk ujian bagi orang tuanya. Nah, itu kan ketetapan Allah, ya Allah kasih, kita juga pengen anak, Allah kasih, ternyata nggak sempurna misalkan. Menurut Asy-Syaikh, ya itu ujian. Dan merawatnya itu tentu pahala. Inilah kesempatan emas meraih pahala besar dengan bersabar membesarkannya. Pertanyaan, ya, jika selama proses kehamilan rutin dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan itu menunjukkan ada cacat pada fisik, bolehkah kita menggugurkan janin tersebut? Ya, artinya dikeluarkan sebelum waktunya lahir. Maka beliau mengatakan tidak boleh atau haram. Bahkan ia wajib ya dibiarkan. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala mengubahnya. Artinya tadi katanya cacat, beberapa waktu kemudian cacatnya ini hilang. Ya, tidak sedikit dokter menyampaikan dugaan mereka. Namun asumsi itu dibatalkan oleh Allah dan anak terlahir dengan selamat tanpa cacat. Ini banyak yang seperti itu. Ya, kemudian dia menguji para hambanya dengan kesenangan dan juga kesusahan. Itu ujian ibu-ibu ya. Kemudian jadi tidak boleh menggugurkan kandungan karena dugaan cacat berdasarkan ilmu kedokteran. Dia harus dipertahankan. Jika benar-benar lahir cacat, alhamdulillah, berarti orang tua si bayi diberi amanah membesarkannya dengan sabar. Jadi menurut beliau, kalau kendala masalahnya di anaknya itu ada cacat fisik, tetap dilahirkan. Nanti pahalanya besar. Yang penting nyawa ibu yang melahirkan aman. Baik. Ya, pahala besar sebagai ganjarannya. Mereka juga bisa menyerahkannya ke panti-panti rehabilitasi yang didirikan pemerintah. Ini boleh. Berarti dia ikut merawat, melibatkan fasilitas yang ada juga boleh gitu. Ya, sebagai upaya menjadikan anak itu normal dan orang tuanya tidak berdosa. Ya, yang namanya dugaan manusia bisa salah. Kemudian keadaan mungkin juga bisa berubah pada bulan ke-5 atau ke-6, ya, dari cacat menjadi normal. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan faktor-faktor penyebab cacatnya. Dikutip dari ya situs beliau binbaz.ya SA. Yang terakhir kesimpulan, pertama, boleh menggugurkan janin yang cacat jika kondisi janin itu belum ditiupkan roh, yakni di usia kehamilan kurang dari 120 hari. Dengan catatan ya, cacatnya sudah pasti, sudah ditetapkan oleh para dokter terpercaya
dan maslahat syar'i yang diharapkan lebih besar daripada risikonya. Yang kedua, yang terakhir, penutup, tidak boleh menggugurkan janin yang cacat jika kondisi janin itu sudah ditiupkan roh 120 hari ke atas, kecuali jika diagnosis ya atau didiagnosa bahwa mempertahankan jabang bayi tersebut akan membahayakan si ibu. Ya, misalnya berisiko kematian atau kehilangan nyawa. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam kajian kita kali ini. Jazakumullahu ya khairul jaza. Barakallahu fikunna. Silahkan kembalikan ke forum. Baik. Alhamdulillah. Ustaz, tanya jawab tetap live atau mati? Nggak apa-apa. Baik. Agak jarang soalnya materi. Baik. Untuk memperjelas cacatnya itu seperti cacat apa ya Ustaz, yang boleh digugurkan? Baik. Nah, jadi kapan boleh digugurkan? Satu, itu yang perlu diringkas ya. Yang paling tinggi angka kesepakatan pendapat para ulama dan juga para ahli kesehatan, kalau ya gangguan fisik atau proses lahir pada janin itu sampai pada mengakibatkan terancamnya nyawa si ibu, itu satu dulu. Kalau ini sepakat ya, dipaksakan lahir, misal cacat itu nanti satu bisa cacat fisik, yang kedua bisa cacat akhirnya mengakibatkan kelainan pada tumbuh kembangnya, seperti yang sekarang anak-anak yang lahir dengan kelainannya harus diterapi setiap pekan sampai bertahun-tahun ya, itu banyak jenisnya. Yang ketiga bisa jadi kelainan kondisi. Kelainan kondisi itu misalkan ini di usia kehamilan atas, sanglah, atau misalkan terlilit tali pusar atau melilit tali pusar, dua-dua istilah dipakai ya. Ini kondisi. Nah, yang lebih dibahas pada pertemuan kita kali ini cacat fisik, kemudian yang kedua tadi cacat berupa kelainan karakter emosional dan sifat. Nah, contohnya misalkan ada janin, dia misalkan kembar kemudian menempel. Ada yang pernah tahu, ada yang pernah dapat gambaran, ada anak double nempel. Baik. Nah, itu kan perjuangannya begitu berat. Satu, secara proses teknis akan susah lahirnya, kemudian mental ibunya, betul ya? Kira-kira sebagai perempuan ketika di USG nemu seperti itu langsung shock nggak? Kira-kira nih, kita nas'alullah al-afiyah, semoga tidak pernah terjadi pada kita dan orang-orang dekat kita ya. Tapi kira-kira shock nggak? Menguras emosional, energi, pikiran nggak bagi yang hamil ini? Kok kayak gini dok? Kan itu ibu yang USG kan senang sambil nonton ya, kadang diprintkan itu kan, diamati, apalagi kalau sudah wajahnya kelihatan, ini senyum nggak sih? Nah, kalau seperti itu kira-kira di bulan-bulan dia mengandung itu tertekan nggak? Tertekan. Terus dia membayangkan nanti ngelahirinnya ke apa? Yang kembar kemudian lahir bergantian saja berat.
Saya mendengar berita baru ini, kebetulan rilis sama judul kita. Saya ketemu anak kembar di Pondok Rintisan Kulo 11, cerita, kamu nggak sekolah, kata dia, telat bangun. Terus mana saudaramu sekolah? Jadi cerita, ternyata itu dia kembar, batasan gedenya sama. Terus siapa yang kakak, siapa yang adik? Oh itu yang kakak. Selisih berapa lama lahirannya? Langsung itu selisih, ada yang selisih detik, ada yang menit ya, menit lah paling ini. Nah, kemudian dapat berita, ibu yang melahirkan itu ketika ngeden untuk anak pertama itu alami, normal, berhasil. Untuk anak keduanya udah nggak ada tenaga. Bisa digambarkan? Untuk anak kedua ini dia dibantu. Kan membantu itu kan ada banyak caranya. Ada juga yang dipakum. Pernah tahu ibu ya? Yang dipakum itu ada kayak ditekan, nempel di kepalanya. Kalau kepalanya di depan tuh terus ditarik. Saya dulu sempat nemeni istri itu melahirkan dari pada Isya sampai subuh belum keluar. Kayaknya lebih pusing saya daripada yang melahirkan, rasa-rasanya ya. Tapi pasti lebih sakit yang melahirkan. Saya akhirnya perasaan sudah kemana-mana, azan subuh mau koma, saya tinggal pergi sholat. Tahulah kita doanya kayak apa kalau kayak gitu ya, motor. Sampai balik lahir. Tapi saya lihat di kepala itu kayak bekas disedot, ada bulat gitu. Oh kayaknya ini bidannya kecapean, sudah 3 bidan karena kelahiran 4,2 ya. Lahiran 4,2, kayaknya bidan ini nunggu saya pergi makanya disedot. Dugaan saya gitu. Mungkin pas saya di situ dia masih usahakan normal. Karena sulit-sulitnya dia bilang sebelum subuh itu, Pak, ini kalau normal ini sudah 4 yang lahir ini katanya. Ini memang perjuangan 3 bidannya. Terus saya pergi mungkin mumpung tidak ada tuh suaminya, kita bantu aja, dibantu gitu. Saya lihat kok ada bekas. Nah begitu. Nah ini anak yang satu dengan berat 4,2. Terus saya tinggal cari sarapan. Jadi saya kasih gambaran. Baru 2 jam saya sarapan, terus saya mau antar sarapan, dapat WA dari bidan. Pak, pendarahan Pak, setelah 2 jam. Terus saya ke sana sudah nggak ada. Sudah nggak ada, artinya bayinya aja yang ada. Ibunya sudah diangkut ambulan. Boleh telat. Terus saya susul ke, kalau di Jawa itu kita ada IBI ya. Di sini ada nggak IBI? Dari bidan-bidan itu dirujuk ke Ikatan Bidan Indonesia gitu. Habis itu pendarahan dan bidan-bidan tuh nggak ada yang berani. Sampai sore. Sampai sore sudah apa namanya? Udah dikasih darah 3 kantong. Terus terakhir terpaksa ada dokter, dia bilang ini kalau telat dikit nih bisa hilang nih. Kan pendarahan tuh bahaya kan. Akhirnya apa? Langsung dijahit. Alhamdulillah 1-2 hari ketiga pulang. Jadi si anak itu sampai kita lupa dititip di bidan. Artinya kondisi seperti itu, yang katakanlah cerita saya ini termasuk yang normal, ada sisi beratnya karena berat si bayinya itu lebih 4,2, itu aja mengancam. Kata ininya dokternya, ini kalau telat bisa hilang nyawa gitu. Bagaimana dengan tadi misalkan kembar, terus kembarnya itu misalkan sampai nempel ya, tidak bisa ditarik satu-satu, harus berduaannya, gimana caranya gitu. Dan kondisi-kondisi yang lain yang sampai pada memberatkan proses melahirkan atau kemudian bisa mengancam nyawa si ibunya. Lalu yang terakhir, cacat fisik. Cacat fisik itu misalkan si bayi ini cacat tangannya, kakinya, atau mungkin ada organnya yang kurang ya, misalkan posisi jantungnya geser, itu macam-macam.
Nah, kalau cacatnya ini hanya ditanggung oleh si bayi saja, tidak mengancam keselamatan ibunya, kalau menurut pendapat Syekh Abdul Aziz, lahirkan saja, Bu. Kenapa? Itu ujian. Mungkin kendalanya di kita sebagai orang tua mental saja. Apa kata orang ya? Terus kasihan sama anaknya. Ada lagi cacat, pernah lihat nggak? Ada anak hafal Quran tapi matanya nggak kebuka. Pernah lihat? Mungkin tahu namanya juga ya, tapi kita tidak bisa kita sebut. Nah, kita bayangkan misalkan kalau dokter sudah mengatakan, Bu, ini anak catat fisik. Seperti apa, Dok? Dia lahir, bisa lahir, ibunya selamat, tapi anak ini nggak punya mata. Dia punya mata artinya matanya itu nggak kebuka. Nah, apakah kita sanggup seperti ibunya anak itu? Atau termasuk yang, Dok, bingung, Dok, pengen dilahirkan tapi nggak sanggup secara mental. Nah, kalau cacatnya hanya identik kepada fisik anaknya seperti tadi, saya pribadi lebih condong kepada Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, lahirkan saja. Itu adalah ujian, pahalanya sangat besar. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Bagaimana kalau wanita diperkosa dan hamil? Kan kalau dilahirkan anak itu psikis dari ibunya itu akan berat di bebannya itu. Betul. Boleh nggak digugurkan? Nah, Masya Allah. Pertanyaan seperti ini ya mungkin terjadi ya. Dan nas'alullah salamah wal afiyah. Semoga tidak pernah menimpa kita, tidak pernah menimpa orang-orang yang kita cintai, ya. Allah hindarkan dari para wanita yang bertakwa, ya. Tapi namanya diperkosa, ya, naudzubillah. Ini kan bukan atas dasar kehendak dia. Taib, bukan atas dasar apa? Kehendak dia. Lalu apa yang terjadi dari kezaliman itu? Si perempuan ini hamil. Apakah boleh anak itu digugurkan? Baik, di sini masalahnya di mana? Satu, masalahnya di rasa malu, ya, ujian psikologi yang ditanggung oleh ibu dan keluarganya tadi, ya, keluarga si perempuan. Kemudian perlu kita lihat apakah ada dosa dan masalah di anaknya. Kalau seperti ini tetap tidak. Maka inilah yang disebut dengan ujian di atas ujian. Satu, ujian pertama dia mendapatkan perlakuan zalim, dia diperkosa. Ya, yang kedua, dia masih menanggung, ya, beban psikologi. Beban ini nggak satu, Bu. Kalau saya sebutkan ada banyak. Beban yang kedua apa? Beban yang kedua, susah dia mendapatkan laki-laki yang baik, betul ya? Citranya rusak nggak? Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kira-kira impian-impiannya akan mulus apa hancur dia punya pikiran dan mimpi? Hancur. Yang paling lama adalah kesiapan mentalnya melahirkan, mengandung, melahirkan, membesarkan. Itu semuanya nggak lepas dari omongan penilaian orang.
Inilah omongan orang, ini ujian juga. Ya, nyatanya dalam sebuah kitab pelajaran bahasa Arab sampai dikisahkan ya saking beratnya omongan orang. Ya, jangankan tendensinya memang negatif, ya enggak negatif aja sama orang-orang tetap dianggap kita ini enggak beres. Suatu hari ada ya bapak sama anaknya. Anaknya katakan remaja, bapaknya sudah dewasa. Mereka ini naik keledai. Ini analogi contoh omongan orang tuh nggak ada selesainya. Jadi siapa yang di atas keledai, siapa yang jalan kaki? Yang jalan kaki itu bu, anaknya. Ulang. Yang jalan kaki itu bapaknya. Nuntun keledai, anaknya di atas. Apa kata orang-orang? Iya, anak itu tidak kasihan sama bapaknya jalan, dia naik kendaraan. Karena omongan orang dibaliklah, bapaknya di atas, anaknya yang jalan. Apa kata orang? Ih, bapak itu nggak kasih sama anaknya, dia di atas keledai, anaknya jalan kaki. Akhirnya jalan dua-duanya, karena keledai nggak bisa ditunggangi dua orang. Terus apa kata orang? Ih, bego sekali dua orang itu, bawa kendaraan tapi nggak dinaiki. Saking keselnya apa? Giliran keledainya yang dipikul berdua. Itu diabadikan dalam satu buku kurikulum untuk menyimpulkan memang omongan orang itu berat. Apalagi pada kasus ini, wah perempuan nggak beres. Kenapa nggak beres? Itu tuh hamil, mana suaminya? Itu tuh lahir, mana ayahnya? Gitu terus. Dan itu telah menimpa wanita yang paling suci, Maryam alaihassalam. Maryam saja wanita terbaik, anak dari orang tua yang sangat baik, disepakati kebaikan keluarganya, tetap aja diomongin orang. Apa kata orang-orang? Maka na abu kimro asauin. Hei Maryam, perempuan macam apa kamu? Lihat tuh bapakmu, ndak ada cacatnya bapakmu. Wa makanat ummuki bagiya, ibumu bukan pelacur juga, bukan wanita yang nggak beres, tapi kamu melahirkan tanpa suami. Bayangin. Terus apa? Menurut ya wanita yang sangat bertakwa, kata dia apa? Inni nadartu lirrahmani sauma. Saking beratnya menjawab omongan orang, saya bernazar untuk puasa deh. Apa puasanya? Falan ukallimal yauma insiya. Siapapun yang nanya, siapapun yang minta jawaban, aku puasa ndak ngomong sehari. Diam. Weh, kenapa punya anak nggak punya suami? Diam. Mana bapaknya? Diam. Didiemin semua. Terakhir, karena banyaknya orang penasaran, pengen bertanya, ditunjuk. Kalau mau tanya jangan tanya saya, tanya tuh anak itu kenapa dia lahir nggak punya bapak. Akhirnya orang-orang gimana nanya anak lahir? Ternyata anaknya ngomong, Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Saya ini lahir sebagai hamba Allah, juga jadi nabi nanti, Nabi Isa alaihissalam. Kebayang beratnya ujian ya Maryam alaihissalam. Apalagi zaman sekarang, kelas-kelas lisannya orang sekarang. Cukup nggak kira-kira cuma diomongin atau dibikin status juga, diposting? Itulah beratnya zaman kita ya. Maka kalau seperti itu, kesimpulannya gimana? Tetap dilahirkan ya. Dan itu adalah ujian besar, kita akui itu ujian besar. Tapi ingat, pahalanya juga besar. Dirawat dan anak ini ya anak yang sah bagi ibunya, walaupun secara nasab tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Dan insya Allah kalau memang itu terjadi bukan karena kelalaian si perempuannya, insya Allah Allah akan berikan makhraja, jalan keluar. Maka perempuan yang diperkosa itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, ya perempuannya mungkin
ya dia alpa atau abai dalam menjaga diri. Tiap dia tampil muncul dengan pakaian yang menggoda misalkan. Berarti kalau seperti ini dia harus muhasabah, ya, dia introspeksi diri, dia juga ikut banyak-banyak bertaubat, tetap dilahirkan. Atau yang kedua, dia nggak pernah cari masalah, kalaupun dia keluar rumah seperlunya, kalau keluar juga dengan pakaian yang terjaga, tapi Allah berkehendak untuk mengujinya. Ya, kalau ini yang terjadi, maka bagaimana? Tetap dilahirkan. Penutup dari pertanyaan ini, pernah di zaman Nabi SAW ada seorang wanita ghamidiyah, dia lapor karena dia tahu dia melakukan dosa besar, dia hamil. Dia datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku hamil, ya, dan ini hamil zina, ya, rajamlah aku, ya, artinya hukumlah aku. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak, pulang dulu, lahirkan dulu bayimu, ya. Kemudian apa? Setelah dia lahir, datang lagi dia, baru lahiran langsung datang, pengen menegakkan hukum. Oh ya Rasulullah, sudah lahir anaknya, tolong eksekusi. Apa kata Nabi SAW? Dia masih punya hak yang lain. Terus, tapi yang ingin saya garis bawahi, ada orang yang ceplos, wah wanita nggak baik, dan orang ini ditegur. Andaikan taubatnya satu perempuan yang berzina itu dibagikan kepada seluruh penduduk kota, itu cukup sebagai taubat banyak orang. Jadi ya, yang terakhir, kita tidak boleh ngejas orang, ya. Tidak semua perempuan yang lahir kemudian atau yang hamil di luar nikah itu buruk. Kita tidak tahu persis kondisinya. Kasih uzur dia, kasih motivasi, kasih semangat, ya. Berikan situasi dan kondisi yang kondusif. Ya, semoga Allah beri taufik dan kemudahan untuknya. Wallahu ta'ala alam. Khalas. Taib naktafi bihadal qadar. Semoga kita sampaikan ini jelas, bisa kita fahami, ya, bisa kita dakwahkan kepada yang lain, dan semoga kita termasuk, ya, mimman yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah, mendengarkan ucapan yang baik dan bisa mengamalkan kandungannya. Jazakumullahu khairul jazaa fid dunya wal akhirah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.